apakah ngaji kitab itu harus talaki? Idealnya yang sempurna, yang bagus, yang lebih barokah, lebih bagus, lebih mulia, lebih terjamin adalah dengan bertalaki kepada guru yang benar-benar yang baik akhlaknya, baik akidahnya, baik manhajnya. Itu idealnya seperti itu, Pak. Jadi memang harus seperti itu talaki. Talaki itu artinya mengambil langsung dari guru, dari syekh, ya, supaya itu dia tidak sekedar membaca tapi dijelaskan maknanya begini, maksudnya begini. Ya, gitu lah maksudnya. Itu idealnya seperti itu dan bagusnya seperti itu. Tetapi apakah seseorang itu lalu nggak boleh baca kitab kalau nggak harus dengan ustadz? Ya nggak juga. Ya boleh kalau memang dia nggak memungkinkan, tempatnya jauh dari para ahli ilmu, di pelosok misalnya. Nggak mungkin dia itu mengaji langsung bertalaki kepada seorang guru, maka itu tidak menghalangi dia untuk tetap belajar. Dia beli kitab sambil menyimak kajian, misalnya di YouTube ada kajian syekh dari Timur Tengah, ulama Mesir, ulama Saudi, ulama Jordania mengaji kitab Sahih Muslim misalnya. Terus panjenengan beli kitab Sahih Muslim, ikut menyimak di rumah, dibaca. Oh maksudnya begini-begini. Ya tidak apa-apa juga. Bagus itu. Ya, apalagi ada kesempatan bertanya. Kalau yang dimaksud tadi itu sanadnya nggak sambung ke Rasulullah kalau belajar sendiri, ya benar. Kalau orang, ya misalnya saya beli kitab, saya baca-baca sendiri, terus saya lihat penjelasan para ulama, tapi saya nggak ngaji langsung ke guru tertentu. Cara belajar seperti ini, kalau dari sisi sanad, ya nggak sampai, karena kan nggak ada gurunya. Dari sisi sanad memang tidak sampai ke Rasulullah. Tetapi dari sisi penuntut ilmu, menggali ilmu, maka ini pun tidak masalah. Selama satu, kitab ini kitab yang jelas, syarah yang dipakai adalah syarah yang jelas, penjelasan para ulama. Cuman nggak bisa dikatakan bahwa misalnya ini syarahnya Syekh Abdul Razak, ulama Arab Saudi. Nggak bisa saya dikatakan muridnya beliau. Meskipun saya belajar kitab beliau, saya ulang-ulangi, saya baca bolak-balik, nggak bisa dikatakan saya murid beliau. Meskipun saya baca kitabnya beliau. Jadi secara sanad nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung langsung ke beliau. Berbeda dengan kalau saya datang ke Madinah, terus saya duduk di majelisnya Syekh Abdul Razak, terus saya menimba ilmu, mengkhatamkan kitab, berarti secara sanad nyambung. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau yang dimaksud tadi itu rantai mata ilmu atau rantai sanad keilmuan, maka jelas kalau belajar sendiri ya nggak nyambung sanadnya. Ya, dan memang idealnya bertalaki langsung kepada para ulama. Tetapi tidak semua orang itu di kondisi, di tempat, di keadaan yang memungkinkan itu. Apakah terus nggak belajar? Ya tetap belajar. Dan alhamdulillah sekarang wasilah-wasilah atau sarana-sarana untuk menuntut ilmu sangat banyak. Mau para guru, para alim ulama yang ada di Indonesia, maupun guru alim ulama yang ada di Timur Tengah, bisa diikuti kajiannya, di durus-durus ilmiah bisa. Bahkan ada yang siaran langsung, bisa disimak, ya, disimak pakai bahasa Arab, kitabnya kitab Arab, bahkan bisa tanya langsung misalnya. Nah itu kan termasuk sarana-sarana kebaikan yang kita nggak mungkin kita larang, nggak mungkin kita buang, ya tetap itu baik ya. Cuman afdal mana dengan langsung talaki? Jawabannya ya jelas beda. Kalau langsung berguru, ketemu guru, bisa bersalaman, bisa melihat langsung, ya tentunya berbeda dengan yang dengan Google, dengan YouTube, atau dengan langsung belajar di kitab tanpa tahu guru ya. Wallahu a'lam bishawab.
Al Iman TV.